ya hampir 70-80% hajat hidup kita nih adanya di Pertamina. Iya. Kita sedia ya juga gitu lah. Para pejabat di Pertamina. Para pejabat dan Boy Thohir sendiri dan Erick Thohir untuk kepentingan mereka di lingkungan BUMN, di semua BUMN, terutama di Pertamina. Harus kita salahkan Kementerian BUMN. Menteri BUMN Erick Thohir harus kita bilang gagal. Bahkan bila perlu diperiksa. Sahabat Muda Indonesia, jumpa lagi dengan saya Ilham Rasul di podcast Ruang Pemuda. Podcast yang selalu menyuarakan hal-hal baru untuk informasi-informasi yang terbaru tentu saja untuk dikonsumsi oleh anak muda Indonesia. Beberapa tempo yang lalu kita telah bahas soal kelakuan para komisaris dan direksi BUMN yang dilegalisasi oleh Menteri BUMN dalam bentuk tantim dan gaji yang sangat tinggi yang konon diduga merugikan negara hampir 50 triliun. Hari ini kita akan bahas khusus tentang Pertamina, salah satu BUMN ternama di Republik Indonesia yang punya total aset kurang lebih 1.390 triliun. Tahun 2023 4,3 miliar US dollar keuntungannya. Tapi tahun 2024 turun. Terjadi penurunan yang sangat signifikan menjadi 3,21 miliar USD. Ada kurang lebih kalau di total dalam bentuk rupiah kurang lebih 19 triliun penurunannya. Telah hadir di depan kita Abang Kisman Latumakulita yang akan membeberkan apa masalah yang terjadi di Pertamina sehingga terjadi penurunan keuntungan yang sangat signifikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda Indonesia tetap semangat untuk mengawasi tata kelola pemerintahan yang baik dan benar. Siap, terima kasih Pak. Apa yang Abang dapat ceritakan ke anak muda Indonesia tentang kondisi yang dialami oleh Pertamina? Iya, Dinda Ilham, kita sedia ya juga gitu lah. Paling kurang tidak ada kebanggaan. Oke. Padahal Pertamina ini menguasai hajat hidup ya hampir 70-80% hajat hidup kita ini adanya di Pertamina. Iya, karena dia mengatur dan menentukan satuan barang yang kita beli kita konsumsi di masyarakat. Harga barang itu mau mahal dan murah tergantung pada tata kelola perminyakan dan gas yang dikelola oleh Pertamina. Betul. Begitu dia kelola salah, harga satuan yang kita beli bisa mahal. Begitu dia kelola dengan baik, untung besar seperti Petronas yang tahun ini keuntungannya itu tahun 2024 ini keuntungannya itu hampir 400 triliun sebelum EBITDA. Jadi EBITDA terdiri dari pajak, bunga bank, amortisasi dan itu potongan-potongan itu. Jadi kalau keuntungan bruto lah kasarnya. Bruto. Tapi kalau dipotong itu semua dengan itu ya mungkin Petronas akan untung sekitar 300 triliun. 300 triliun. Sedangkan Pertamina itu kali ini dia cuma dapat laba bersih itu kalau Petronas itu laba bersihnya sekitar 300 triliun. 300 triliun kalau didolarkan itu ya sekitar 20 miliar lebih lah. 25 miliar USD. Sekitar dia 20 miliar lah US dollar. Paling kurang 19 lah. 18. Tapi berapa keuntungan Pertamina kali ini? 3,21 miliar. 3,21 miliar itu kalau dirupiahkan saya coba hitung ya, Dinda ya. 3,21 miliar itu kalau kali 16.500 ya sekitar 53 triliun. 53 triliun. Petronas yang belajar minyak dari Indonesia bisa itu keuntungan 2024 ini 20 triliun. Sekitar 20 miliar, sorry. Sekitar 300 triliun. Iya. Pertamina cuma 53 triliun gitu loh. Dan Petronas tahun lalu 200 triliun lebih dia untung. Jadi kita tidak tahu apa yang ada di Pertamina ini sehingga keuntungan dia malah bukan naik tapi malah turun gitu loh di tahun 2023 ini.
yang aneh daripada pembukuan Pertamina itu adalah di pendapatan. Pendapatan memang turun sekitar pendapatan tahun lalu itu Pertamina itu 75,8 miliar US dollar. Pendapatannya. Turun menjadi 75,3. 3 miliar dolar. Artinya penurunan sekitar 500 juta. 500 juta US dollar. Ada. Kalau pendapatan turun, penjualan turun, harusnya beban pokok juga turun. Anehnya di laporan pembukuan Pertamina itu beban pokok naik. Berapa naiknya? Dari 63,4 miliar menjadi 65,3 miliar. Terjadi kenaikan sekitar 2,1 miliar. Ya sekitar kenaikan itu sekitar 30 triliun, lebih sekitar 34 triliun lah. Aneh itu. Kenaikan aneh. Beban pokok? Iya, di beban pokok penjualan itu. Aneh gitu. Harusnya kalau penjualan turun, maka beban pokok juga harus turun. Yang terjadi kemudian adalah beban pokok naik sekitar 33 sampai 34 triliun. Ini aneh bin ajaib. Perlu diperiksa dan Presiden perlu melakukan pemeriksaan dan audit. Apakah beban pokok itu, Bang, salah satu itemnya adalah gaji pegawai dan tantim itu mungkin yang pernah kita bahas? Bisa jadi. Tapi ini beban pokok di penjualan. Beban pokok penjualan. Kalau itu beban pokok operasional. Iya. Bisa jadi ada kenakalan di sini, Bos. Di beban pokok ini ada kenakalan di sini. Patut diduga ada kenakalan. Sekitar 33 kalau 22,1 miliar itu ya dugaan kenakalan terjadi di sini sekitar 33 sampai 34 triliun ini. Ini patut diduga sehingga beban pokok penjualan ini menjadi naik gitu lah. Harusnya kalau penjualan turun, penerimaan turun, penjualan turun, maka beban pokok juga harus turun. Dia linear biasanya ya. Dia linear. Ini yang terjadi kemudian sebaliknya gitu loh. Ini bahaya. Okay. Karena dengan keuntungan seperti ini, sementara kewajiban bayar utang itu, utang Pertamina hari ini 800 triliun loh. Paling kurang kewajiban bayar itu sekitar 50%, sekitar 10%. Ya 70 sampai 80 triliun. Kalau dengan keuntungan cuma 53 triliun mau bikin apa? Bayar utang pun nggak cukup untuk pokok ya, belum bunga. Ini perlu mungkin perlu diperiksa oleh kejaksaan lagi tentang membengkaknya ini beban pokok penjualan ini yang patut diduga ada dugaan kenakalan terjadi di sana sekitar 33 sampai 34 triliun itu. Itu yang harus kita karena nggak wajar gitu loh dengan total aset Pertamina hari ini 91,12 miliar yang dirupiahkan sekitar 1.390 triliun. Tapi kok keuntungannya kok segitu? Cuma 53 gitu loh. triliun. Cuma 53 triliun gitu loh. Kerja itu nggak kerja sih. Kalau dengan keuntungan seperti ini nggak kerja. Atau direksi Pertamina punya beban kepada para pejabat di Kementerian BUMN. Itu yang harus kita ini. Dan kemungkinan itu terbuka, Bang, menurut Abang? Sangat potensi itu terjadi. Lucu. Pertamina lucu. Kalau kita komparasi dia dengan Petronas itu lucu. Adinda tahu aset Pertamina itu 1.390 triliun. Berapa aset Petronas hari ini? Aset Petronas 2.839 triliun. Lipat 2 kali berarti, Bang? Hanya 40% lah aset Pertamina itu dari aset Petronas yang belajar perminyakan. Padahal mereka belajar dari kita. Berarti mereka kerja. Apa mau bilang Petronas kerja sungguh-sungguh, Pertamina tidak? Main-main lah kalau kita bilang. Oke. Main-main ini orang-orang ini gitu loh. Apa yang salah? Ini cuma tetangga orang yang tadinya tidak tahu tentang minyak, belajar dari kita dan hari ini dia melewati kita sampai 100% lebih. Iya. Kalau Pertaminanya asetnya 1.390 triliun, Petronasnya 2.800 tadi. 2.800 itu kan hampir 50% lebih. Apa?
Mau ngomong apa gitu loh. Padahal produk yang dijual juga nggak jauh-jauh beda. Nggak kan, Bang? beda-beda. Gas, Iya. oil. Cuma kan konsumsi dalam negeri kan hari ini kan bukan karena produksi dalam negerinya. Kilang-kilang kita itu, refinery kita nggak jalan. Yang banyak kan beli minyak untuk konsumsi dalam negeri dari luar. Dari luar negeri atau dari luar swasta, negeri. Bang? Dari luar negeri yang melalui Reja Khalid dan gengnya gitu loh. Oke. Ya di sinilah mereka bermain. Nah ini perlu didalami, Bang. Pertamina harus membeli melalui agen-agen ke luar negeri. Ya itu sudah terjadi, udah lama. Artinya mereka tidak pacu produksi dalam negeri. Akibatnya konsumsi dalam negeri itu lebih banyak melalui impor. Iya. Harusnya kan kapasitas kita berapa sekarang? Taruh 1 juta. Penuhi kapasitas kilang kita itu sehingga dia refinery kita itu bisa berproduksi betul-betul 1 juta gitu loh. Iya, sesuai permintaan dalam negeri. Ini kilang kita ini kan produksinya cuma hampir 50%. Jadi memang biaya produksi sama aja, Bang, karena kan maintenance biaya 50% dengan maintenance biaya 100%. Sama gitu loh, Bang, Bos. produksi 100%. Itu yang ya kita nggak tahu lah. Tapi, Jadi ada upaya kesengajaan yang dibiarkan oleh, anggaplah misalnya atasan Pertamina, anggaplah BUMN. dan ini bukan kita salahkan Pertamina sendiri, nggak bisa Dinda. Oke. Ini juga apa? Ya harus kita salahkan Kementerian BUMN. Kementerian BUMN editorial kita bilang gagal. Bahkan bila perlu diperiksa. Jangan-jangan Pertamina bubrok kayak seperti ini, keterlibatan orang-orangnya Erick Thohir bisa banyak di dalam sana. Itu kita dapat beredar jauh sekali itu skema orang-orangnya Erick Thohir dan Boy Thohir di Pertamina dan Kementerian BUMN. Ada orang yang namanya Denny Mawengkang. Ada orang kepercayaan yang namanya Febri Persetiadi atau James. Ada lagi yang namanya Radin Hari Julnar. Itu Ini semua orangnya Pak Erick Thohir. Orang-orang dari Mahaka. Grup Mahaka itu grupnya yang diam-diam beroperasi di sana itu sampai dengan hampir semua direksi di holding dan subholding. Taruh orang di Pertamina. Inilah akibat dari Pertamina bisa jadi bermasalah seperti ini. Bahkan kita diduga hampir 5 tahun terakhir ini grupnya Erick Thohir dan The Gang Boy Thohir itu ambil minyak di Pertamina itu dengan harga 6.000 per liter. Sementara di pasar dengan 10.000 per liter. Kenapa bisa begitu, Bang? Ya itu yang harus didalami oleh orang-orang aparat penegak hukum. Mudah-mudahan tidak benar. Tapi sebagai wartawan saya dengar ini. Biasanya kalau wartawan dengar tuh ya hampir mendekati benar lah. Iya, ada asap kan ada api, Bang. Gitu lah. Ini tinggal dibuktikan aja kok. Gitu. Sehingga ya kita lihat hari ini kewenangan Erick di Kementerian BUMN diperteli habis sama Presiden melalui Danantara. Tapi tidak cukup sampai di situ. Perilaku Erick yang mengakibatkan Pertamina bobrok seperti hari ini itu juga harus dicari keterkaitannya gitulah. Berarti apa yang terjadi di Pertamina ini, Bang? Nggak lepas dari keterlibatan Erick sebagai Menteri BUMN karena dia BUMN dengan aset terbesar, Bos. BUMN, kalau aset BUMN hari ini 11.000 triliun, itu Pertamina sendiri udah hampir mendekati 1.300 tadi. 10% lebih gitu loh. 10% lebih, betul. Itu yang jadi persoalan. Dinda bayangkan belanja pokok dia aja itu 50 miliar lebih. Berapa itu 50 miliar itu? Dikali dirupiahkan gitulah. Kayak 1.500. Hampir 700 triliun. 56 miliar.
56 miliar kali 16.500. 16.500. 924 triliun. Itu loh Dinda. Jadi kita dengar, mudah-mudahan tidak benar. Tapi kalau itu benar, tapi urusan benar dan tidak benar itu kan urusan aparat penegak hukum. Urusan penegak membuktikan hukum, itu. betul. Cuma jangan juga. Tapi kondisi yang ganjil ini patut kita pertanyakan gitu ya Bang ya. Karena ini tidak BUMN dengan aset sebesar ini ya tidak perlulah orang-orang menteri BUMN sehebat Erik, atau tidak perlu juga gitu loh direksi BUMN yang top itu, direksi Pertamina yang top itu gitu loh. Tapi cukup aja lah ya yang ini, lihat aja seperti BUMN bagus yang Pindad, banyak lah yang bisa kita optimalkan gitu loh. Tapi ya dugaan mainannya Erick Thohir dan Boy Thohir di solar itu perlu didalami gitu loh. Ya kalau tidak benar ya tidak apa-apa, tapi kalau benar kan ini kan merugikan gitu. Merugikan negara gitu. Bayangkan mereka bertahun-tahun, berapa produksi solar kita tinggal dikalikan aja. Ini kayak menemukan berapa puluh triliun dan berapa ratus triliun lagi gitu. Iya. Ini kan tidak baik. Jangan sampai itu terjadi sehingga merembet lagi pada BUMN yang lain gitu loh. Betul. Padahal Pertamina ini menguasai hampir 70-80% harga satuan barang. Iya. Ini kita jangan ya udahlah, Erik juga ini kan Anda tidak punya prestasi untuk membuat BUMN itu kalau cuma keuntungan 200 triliun itu kan dari total aset 11.000 triliun ya cuma sekitar 3% lah. Harusnya kan 10%. Kalau nggak 10% ya 7-8% lah gitu. Artinya keuntungan harus 1.000 lebih triliun. 1.000 triliun lah minimal lah. Kalau cuma 200 triliun ya masih kalah sama Petronas. Iya. Petronas keuntungannya 2023 itu ya 230 triliun. 2024 300 triliun gitu lah. Jadi kemajuannya kelihatan. Lo Petronas asetnya cuma 280 triliun. Awalnya. Ya hari ini. Oh hari ini. Kalau kita tarik ke 2023, Petronas itu, Dinda, asetnya itu 2.800, kurang dari 2.900 triliun. Dia menghasilkan keuntungan itu 300 triliun. Berapa persen itu? Hampir 11%. Iya. 10% lebih, hampir 11%. Sedangkan Erik memimpin dan mengelola semua BUMN dengan aset 11.000 triliun, keuntungannya 200 triliun. Menjadi apa gitu lah. Jauh sekali kelihatannya. Jauh lah. Menjadi apa gitu. Cuma 3% lebih lah. Itu kan main-main gitu lah. Tadi Abang menyebut beberapa nama tadi yang diidentifikasi sebagai orangnya Pak Erick Thohir. Memang kerja mereka di sana Bang? Ya, apa yang mereka lakukan? Menjadi kaki tangan, diduga menjadi kaki tangan Boy Thohir sama Erick Thohir pada para pejabat untuk para pejabat di Pertamina. Para pejabat dan Boy Thohir sendiri dan Erick Thohir untuk kepentingan mereka di lingkungan BUMN, di semua BUMN, terutama di Pertamina. Oh, ini operator lah. Operator lapangan. Oke. Oh, ini harus ditindaki Bang. Ada operator, 3 orang ini menjadi operator. Saya kalau James itu ya saya kenal baik sih. Kebetulan dia bekas lurah di Taman Menteng gitu. Saya pernah berkawan baik sama dia lah. Dan ini sekarang menjadi orang kepercayaan Pak Orang Erick. kepercayaan full Boy Thohir gitu lah. Oh, Boy Thohirnya. Itu. Jadi aparat perlu mendalami ini karena kalau kan solar ini kan dipakai untuk industri, tapi juga disubsidi untuk pelaut, nelayan dan sebagainya. Jadi kalau itu sampai terjadi kan sayang sekali gitulah bahwa ada segelintir kelompok orang yang menunggangi jabatan yang ada di situ untuk kepentingan memperkaya diri dan keluarga itu kan
Mudah-mudahan itu tidak benar ya. Mudah-mudahan Tapi tidak kalau itu benar. benar ya sayang sekali. Janganlah ada pejabat-pejabat culas seperti inilah di pemerintahan Presiden Prabowo. Karena ini membuat Presiden Prabowo ini lagi dipercaya tinggi-tingginya. Iya. Sekitar 80-90% lah. Hasil survei terakhir LSI Saiful Mujani itu tingkat kepercayaan publik pada Presiden Prabowo itu lagi tinggi-tingginya. Lagi tinggi-tinggi. Yang di era Pak Jokowi itu baru cuma 40-50%. Pak Jokowi itu 5 bulan 6 bulan pertama itu cuma dapat 40-50%. Pak Prabowo hari ini 80%. Saya karena bukan survei saya bilang 90% lah. Tambah sedikit lah gitu lah. Oke. Nah, gitu. Abang, hubungan antara Pak Boy Thohir maupun Erick Thohir dengan nama yang tidak Abang sebutkan, Reza Khalid dan seterusnya, bagaimana tuh Bang? Ya masih satu gerombolan. Satu gerombolan. Bahkan di matriks yang ada malah ada nama Hatta Rajasa. Oh. Malah ada Hatta Rajasa. Ya tapi hubungan itu hubungan lama ketika Hatta Rajasa menjadi Menko Perekonomian dan Mensesnek ya otomatis. Kan Reza Khalid ini kan berperan sebagai mafioso migas Indonesia itu kan dari eranya Pak SBY. Pak Soeharto. Oh, Pak Soeharto. Tidak ada yang bisa mencegah dia. Hanya di era Pak Presiden Prabowo inilah dua anaknya jadi tersangka. Satu anak kandung, satu anak angkat gitulah. Oh, jadi memang mereka satu komplotan. Iya, ini komplotan lama. Komplotan lama lalu bergabung lagi setelah Erick Thohir jadi Menteri Keuangan, bergabung lagi Boy Thohir sama Boy Thohir sama Erick Thohir di sana. Tapi di matrik itu diduga ada nama Hatta Rajasa di sana sebagai bagian inner cycle-nya Muhammad Reza Khalid dalam mafioso perminyakan Indonesia. Gembong mafioso perminyakan Indonesia. Iya, kan nama Reza Khalid itu kan sempat hilang di zaman Jokowi, Bang. Oh, malah makin jadi. Oh, malah makin jadi. Malah makin jadi kalau sempat diributin di eranya SBY kalau nggak salah. Enggak, SBY atau Bu Mega ya. Yang ributin tuh Alvin Lee, anggota DPR dari PAN. Yang ributin tuh Alvin Lee. Nah, sempat ribut, hilang sebentar lah. Cuma untuk konsolidasi aja. Nah, kita berharap Kejaksaan Agung jangan main-main dengan kasus ini. Yang kasus Patraniaga kemarin Patraniaga dan ya kalau ada keterlibatan Menteri BUMN atau keluarga Menteri BUMN ya sampaikan gitu loh. Karena ya omongan di luar itu kuat sekali sehingga apalagi sampai ada gratifikasi sampai ada anak buahnya Jaksa Agung yang jadi komisaris di Mandiri ya itu kan main-main gitu loh. Iya. Jangan main-main lah. Jangan main-main untuk hal-hal begini dan mungkin jauh lebih bagus ke depan ya Jaksa Agungnya dari tentara supaya kita sudah pernah bahas juga itu Bang. Itu supaya satu frekuensi dengan presiden lah. Perlu kita coba lagi lah Jaksa Agung dari tentara lah. Karena dulu kita pernah punya Jaksa Agung 4 Jaksa Agung dari tentara. Pak Ali Said, Pak Ismail Saleh, Pak Sukarton Marmosujono dan Pak Muhammad Andi Galip. Andi Galip almarhum. Sukses kok, 4-4-nya sukses kok. Perlu kita coba lagi lah. Yang pasti nggak ada tentara yang berani tekan mereka gitu loh. Ya, atau nggak ada berani jenderal polisi atau jenderal tentara yang berani tekan mereka. Paling tidak itu gitu ya, tidak tertekan. Dinda, di Amerika itu yang ditakutin itu cuma satu. Jaksa Agung. Karena Jaksa Agung tuh bisa apa saja. Dalam kasus Presiden Richard Nixon, Jaksa Agung tidak patuh pada presiden. Ketika disuruh memberhentikan jaksa penyelidik peneral dalam kasus Watergate, Jaksa Agungnya ketika itu kalau salah Elliot Richardson. Enggak, dia tidak ini. Dia bilang saya mengabdi kepada negara, bukan saya mengabdi kepada Tuan Presiden. Saya tunduk pada hukum Amerika. Itu. Jadi loyalitasnya ke sistem. Pada sistem. Kebetulan presiden kita Prabowo tidak campur-campur. Iya. Jaksa Agung jangan main-main juga gitu. Jaksa Agungnya jangan main-main ya. Anak buahnya Jampitsus ya ajak publik untuk mengawasi supaya jangan ada main-main gitu.
Barangkali itu yang paling penting supaya Pertamina ke depan harapan kita dikelola dengan baik lah supaya kalau hari ini keuntungannya cuma 3 miliar, yang mudah-mudahan ke depan bisa 6 miliar, 7 miliar sampai 10 miliar lah sehingga kita bisa keuntungan tuh biasa ya kalau 10 miliar itu kan berarti 150 triliun gitu after pajak gitu. Itu pun masih di bawah Petronas jauh sekali gitu lah. Iya. Tapi oke. Ada peningkatan minimal gitu kita ya. berharap itu dan presiden juga taruh orang di direksi Pertamina juga jangan asal ya termasuk juga komisarisnya gitu loh. Supaya orang-orang yang betul-betul paham dan mengerti tentang tata kelola gitu loh. Iya. Jangan cuma pejabat, wakil menteri, wakil kepala badan. Nah, itu kan jadi khawatirnya. Ya, tapi kita berharap mereka bisa kerja dengan baik lah. Walaupun mereka wakil kepala badan, wakil menteri, wakil ini yang hari ini ditempatkan di banyak BUMN termasuk bank-bank himbara gitu loh. Ya kita coba dulu lah, mudah-mudahan bekerja baik. Tapi bahwa latar belakang mereka tentang tata kelola perusahaan besar seperti itu, kita kan saling kenal gitu, kita tahu lah. Mereka belum punya pengalaman, belum punya kemampuan untuk sistem tata kelola juga. Mudah-mudahan ini menjadi evaluasi ke depan sehingga Pertamina makin baik. Saya lihat ada perombakan direksi apa segala macam dan komisaris, ya mudah-mudahan ke depan makin baik lah. Saya taruh harapan banyak di direksi dan komisaris Pertamina yang baru ini supaya kita berharap ke depan baik. Tapi kalau tidak baik juga ya terpaksa kita kritisi lagi gitu loh. Tapi kalau sumber penyakit jadi Menteri BUMN harusnya dari sana Bang. Ya, hulunya. Dimulainya dari hulu dulu, dari Menteri BUMN dulu. Ya mudah-mudahan dengan kewenangan hari ini dialihkan dari Menteri BUMN ke Danantara, ya mudah-mudahan lebih baik lah. Gitu. Ya kita kasih kepercayaan dulu lah buat direksi Pertamina yang baru, komisaris Pertamina yang baru, dan Danantara untuk kelola lah. Nanti 1 tahun ke depan kita evaluasi lagi. Kalau prestasinya ya ele-ele aja ya kita minta mereka mundur aja lah. Iya. Karena itu berbahaya bagi nasib bangsa dan kepentingan rakyat. Saya kira itu yang paling penting untuk kita kasih pesan penting buat mereka semua, termasuk ke kasus dugaan kelompoknya Erick Thohir untuk menguasai peredaran solar di harga Rp6.000 itu ya perlu ditelusuri lah. Supaya jangan ini info menarik dan penting memang untuk diselidiki sama aparat hukum Bang. Ya mudah-mudahan tidak benar, tapi kalau benar kan disayangkan sekali. Iya. Ini jahat, culas, picik. Iya. Begitulah. Kalau benar ini jahat, culas, picik dalam mengelola negara gitu. Karena berkhianat kepada kepentingan rakyat. Berkhianat pada kepentingan rakyat. Saya kira itu Dinda yang paling penting untuk kita kirim pesan. Terima kasih banyak Kak Pemuda Bang Indonesia. Kisman. Kita tetap kritis dan kewajiban kita untuk menjaga negara ini agar tata kelola itu tetap berjalan di jalur hukum yang benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pemuda Indonesia.